Saya akan membawa barang bukti langsung untuk membuat pelaporan di Polres Kota Depok agar kasus ini disidik, karena ini adalah bantuan presiden ya, berupa beras satu ininya 20 kilo ya, berupa beras, sembako bantu sembako tepung di timur ya, sembako artinya sembako di sini. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kronologi penemuan bansos dipendam oknum JNE di Depok. Bantuan diduga untuk masyarakat luar Jawa. Berikut ini adalah kronologi penemuan bansos dari Presiden yang dipendam oleh oknum JNE selama 2 tahun di Depok. Baru-baru ini viral di media sosial penemuan bansos Presiden dipendam oknum JNE selama 2 tahun. Menurut kabar yang beredar, bansos tersebut harusnya disalurkan kepada masyarakat bawah luar Jawa pada masa pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Bukannya disampaikan kepada para penerima bantuan, bansos malah justru dipendam di lahan kosong di daerah Depok, Jawa Barat oleh oknum JNE. Berikut ini adalah kronologi penemuan bansos yang dipendam oleh oknum JNE selama 2 tahun di Depok. Muhammad Rudi Samin sebagai pemilik lahan akan melaporkan kepada pihak berwajib sesuai dengan prosedur. Menurutnya, bansos presiden yang berupa sembako semestinya disalurkan kepada masyarakat malah justru dipendam. Tidak disalurkan, malah pemendaman ke tanah ini sehingga melawan hukum. Katanya dikutip dari YouTube konten kreator YouTube 3. Di sisi lain, disapa Pak Rudi mengungkapkan tanahnya masih belum dibayar selama 9 tahun oleh pihak JNE. Dipakai tanah saya selama 9 tahun tapi masih belum bayar. Terangnya di depan wartawan. Penemuan tersebut terjadi pada hari Jumat 29 Juli yang lalu setelah dilakukan penggalian selama 3 hari. Atas peristiwa tersebut, pihaknya dan anak buahnya melakukan penggalian dan menemukan barang bukti. Dirinya juga sudah menghubungi pihak kepolisian untuk menyerahkan barang bukti tersebut kemudian ditindaklanjuti. Dirinya mengatakan penggalian dilakukan selama 3 hari dan mencari informasi kepada orang berinisial S. Saya mulai penggalian selama 3 hari, kita cari informasi orang-orang berinisial S untuk mendapatkan informasi. Begitu ungkapnya. Pihaknya juga meminta kepada masyarakat untuk mengawal bansos presiden yang dipendam oleh oknum JNE agar segera diproses. Viral diberitakan bahwa bansos dari Presiden Jokowi telah dipendam selama 2 tahun oleh oknum JNE di Depok dan kini telah ditemukan pada Jumat 29 Juli kemarin. Cukup mengejutkan, bansos untuk COVID-19 yang seharusnya disampaikan kepada warga malah dipendam oleh oknum JNE. Menurut kabar yang beredar, bansos presiden tersebut dialokasikan untuk masyarakat luar Jawa. Seorang ahli waris tanah tempat dipendamnya bansos tersebut dikabarkan akan menempuh jalur hukum lantaran bantuan yang seharusnya sampai ke masyarakat malah dipendam oleh oknum tersebut. Selain itu, pihak JNE sudah tidak membayar sewa lahan dan tanah selama bertahun-tahun. Muhammad Rudi Samin sebagai ahli waris pemilik lahan melaporkan kepada pihak berwajib sesuai dengan prosedur. Menurutnya, bansos presiden yang berupa sembako semestinya disalurkan kepada masyarakat bawah. Tidak disalurkan, malah pemendaman ke tanah ini sehingga melawan hukum. Begitu ungkapnya. Setelah 3 hari melakukan penggalian, Muhammad Rudi Samin dan juga anak buahnya menemukan sembako bantuan presiden yang dipendam oleh PT JNE di Kampung Serap, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok pada Jumat 29 Juli. Dengan menggunakan sebuah belko sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, sembako bantuan presiden yang diduga dilakukan PT JNE Cabang Depok di Kampung Serap, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok ditemukan. Rudi Samin selaku ahli waris lahan serap, lokasi dipendamnya bantuan presiden mengatakan pukul 2 siang waktu Indonesia Barat lewat dari kepolisian datang ke lokasi Kampung Serap untuk melihat barang-barang tersebut. Bantuan presiden setiap satu karungnya berisi 10 kg beras dan juga tepung untuk warga luar daerah untuk luar Jawa. Dikatakan bantuan ini dipendam sampai 1 hingga 2 tahun oleh PT JNE di lapangan Kampung Serap, kiriman dari pusat PT JNE. Pada saat itu diduga ada pemeriksaan dari KPK. Bansos itu tetapi dikirim ke Serap, PT JNE tidak bagikan kepada masyarakat tapi justru malah dipendam, tegas Rudi Samin. Rudi Samin mengaku
Penggalian ini dilakukan sejak 2 hari lalu dan pada hari Jumat 29 Juli, hari ketiga ditemukan. Informasi dugaan pemendaman berawal dari karyawan yang memendam, di mana berinisial RS yang diperintahkan oleh AZ, koordinator dari PT JNE Kampung Serap. Rudi Samin meminta kepada wartawan untuk mengawal kegiatan ini karena kegiatan ini sangat rentan terhadap 86. Ini sangat-sangat kejam karena ini bantuan untuk masyarakat yang mestinya dibagikan dan seharusnya disalurkan pada masyarakat, tapi malah tidak dibagikan, tutur Rudi Samin. Ketika ditanyakan kerugian negara yang ditimbulkan, Muhammad Rudi Samin menjawab bukan wewenangnya untuk mengetahui hal itu, berapa harganya, yang jelas 1 kontainer beras ditanam di lokasi Kampung Serap. Muhammad Rudi Samin berjanji akan melakukan langkah hukum terkait dengan kasus penimbunan bansos presiden di lahan miliknya di Kampung Serap. Sementara PT JNE sendiri konon meminjam atau membayar lahan tersebut kepada seorang oknum TNI berinisial SIS, ujar Rudi. Rudi Samin juga merasa dirugikan. Pihaknya berjanji akan melakukan langkah hukum terkait kasus tersebut dan yang tidak ikhlas karena barang bantuan presiden dipendam di lahan miliknya. Sementara ketika tim Pos Banten mencari konfirmasi dengan kantor PT JNE Depok, mendapatkan jawaban dari petugas keamanan setempat yang berinisial Aziz merupakan koordinator tugas malam dan ketika dihubungi yang bersangkutan sedang rapat sehingga ponselnya tidak aktif. Ya, pertama ditanamnya bansos di atas tanah saya, kedua dia pakai tanah saya 9 tahun sejak berdirinya JNE tidak pernah bayar. Dan bayarnya diduga dengan oknum garnisun yang bernama adalah Siswanto. Tanah saya lagi dipendamnya, bukan tanahnya JNE. Ya, di atas tanah saya dia pendam. Makanya dengan adanya awal permulaannya adanya JNE memakai tanah saya selama 9 tahun dia tidak bayar. Ya, tidak bayar, tapi dia bayarnya dengan oknum TNI yang bernama Siswanto. Ya, oknum TNI yang bernama Siswanto. Ya, mudah-mudahan saudara Siswanto terlibat di sini. Ya, mudah-mudahan saudara Siswanto diduga terlibat dalam pemendaman ini. Mana lebih bagus kalau terlibat, itu yang sangat saya harapkan. Saya akan membawa barang bukti langsung untuk membuat pelaporan di Polres Kota Depok agar kasus ini disidik karena ini adalah bantuan presiden. Ya, berupa beras. Satu ininya 20 kilo, ya, sembako, sembako, tepung, ditimbun, ya sembako, artinya sembako di sini. Berat dan sembako. Nah, ada termasuk tepung sana ada. Dan ini untuk luar daerah, bukan daerah Jawa, tapi daerah Sumatera. Ya. Ini kira-kira udah berapa lama dipendam? Ini sekitar awal COVID. Ya, awal-awal COVID, maka dipendamlah oleh pihak JNE di sini. Sembako itu bantuan dari mana? Bantuan presiden, ya. Jadi awal ceritanya pada saat ini kiriman dari pusat JNE. Nah, pada saat itu pusat JNE akan diperiksa oleh KPK, tetapi barang ini dikirim ke sini sesuai dengan informasi dari saksi yang tidak saya sebutkan namanya, inisial S, ya, bahwa barang ini dikirim untuk dipendam